Pengolahan bulu mink. Mungkin banyak orang yang belum tahu dengan hewan yang satu ini. Hewan ini adalah mink atau cerpelai. Cerpelai adalah salah satu spesies dalam keluarga musang yang berasal dari wilayah belahan bumi utara. Welcome to my channel. Kamu harus tahu. Salah satu ciri khasnya adalah bulunya yang padat, lembut, mengkilap, dan sangat diminati di pasar. Bulu cerpelai biasanya memiliki warna coklat tua dengan sentuhan putih di tenggorokan, dada, dan bagian bawah tubuh. Terdapat juga varian cerpelai yang memiliki warna bulu sepenuhnya putih atau coklat muda. Karena tingginya peminatan akan bulu cerpelai yang sangat diminati ini, industri peternakan cerpelai tumbuh pesat. Cerpelai yang telah dipasangkan dan melahirkan anak-anaknya akan dibiarkan hingga usia menyusui selesai. Setelah mencapai ukuran yang cukup, anak-anak cerpelai akan dipisahkan dan ditempatkan di kandang pembesaran. Di dalam kandang pembesaran, cerpelai-cerpelai ini akan diberi makanan yang telah disiapkan di atas masing-masing kandang mereka. Setelah tubuh cerpelai berkembang dan memenuhi standar perusahaan, cerpelai tersebut akan diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak khusus yang berisi gas beracun. Cerpelai yang telah tidak bernyawa akan ditempatkan dalam wadah rak untuk menjalani proses pengulitan. Kulit cerpelai yang telah terpisah dari bagian dalam tubuhnya akan dibersihkan terlebih dahulu dan ditempatkan di tatakan khusus. Selanjutnya, kulit cerpelai akan diberi label dan disortir sesuai dengan warnanya. Disinilah tahap yang paling krusial dimulai. Saat proses penyortiran berdasarkan warna, bulu-bulu cerpelai akan dideteksi oleh sistem komputer sehingga dapat disortir dengan detail dan variasinya. Kemudian masuk ke tahap akhir, di mana bulu cerpelai yang telah disortir akan diperiksa secara manual. Setelah dinyatakan lolos, bulu cerpelai akan dipacking dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kardus. Biasanya, bulu ini akan langsung dikirim ke pihak pengolah selanjutnya untuk digunakan dalam industri fashion, seperti pembuatan baju, jaket, dan produksi lainnya. Pengolahan kura-kura cangkang lunak. Di Indonesia, menjadikan kura-kura sebagai makanan bukanlah hal yang lazim. Tapi beda dengan Cina. Di Cina, sudah menjadi hal biasa kalau kura-kura biasa dijadikan sebagai santapan. Namun, bukan kura-kura biasa nih guys, melainkan kura-kura cangkang lunak atau labi-labi. Dimulai dari pengambilan telur kura-kura, para pekerja peternakan akan mengumpulkan telur-telur ini dan meletakkannya pada tempat khusus. Telur yang sudah terkumpul ini kemudian akan ditutup dengan tanah dan dimasukkan ke tempat penetasan. Setelah 50-60 hari, bayi kura-kura akan mulai menetas dan keluar dari cangkang telur. Bayi kura-kura ini selanjutnya akan disortir sesuai ukurannya. Beberapa akan langsung dijual ke tempat lain, sementara sisanya akan dimasukkan ke kolam pembesaran. Bayi kura-kura yang sudah cukup besar nantinya masih harus dipindah ke kolam penangkaran. Di sini kura-kura akan diberi makan dengan pakan basah, sementara kura-kura yang sudah cukup besar akan diberi pakan kering. Nah, setelah cukup besar, kura-kura ini pun siap untuk dijual ke pasaran. Umumnya, kura-kura cangkang lunak Cina akan dibeli oleh restoran maupun tempat makan. Di sini, kura-kura akan diolah untuk dijadikan sup. Masyarakat Cina percaya, mengkonsumsi daging kura-kura bisa membawa keberuntungan. Pengolahan buaya. Meski buaya merupakan binatang buas yang sering kali dihindari oleh manusia, namun di Brazil, buaya-buaya ini justru diternak dan diproses di pabrik.
Proses ini dimulai dengan pengambilan telur-telur buaya di alam liar. Telur ini selanjutnya akan diambil untuk ditetaskan di peternakan. Bahkan tak jarang proses penetasan pun dibantu oleh pekerja dengan cara manual. Setelah bayi buaya menetas, buaya ini selanjutnya akan dipindahkan ke tempat pembesaran. Nah, di sini buaya akan ditempatkan di kandang terpisah sesuai usianya. Bayi buaya yang masih kecil akan diberi pakan basah yang terbuat dari daging yang sudah dihaluskan. Barulah setelah cukup besar, buaya-buaya ini pun siap untuk dipanen. Di pabrik inilah daging dan kulit buaya akan dipisahkan. Kulit buaya akan diproses dan dijual sebagai bahan pembuatan tas dan lain-lain. Sementara daging buaya akan dipotong dan dikemas dalam kemasan khusus yang nantinya akan dijadikan sebagai produk makanan. Nah, di peternakan ini tidak semua buaya diproses nih, gengs. Beberapa buaya yang sudah cukup besar akan dilepas ke alam liar sebagai bagian dari konservasi agar tidak punah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.